Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Di hari ini melalui siaran TVRI Sumatera Selatan dalam acara Psikologi Populer ya. Dan ini merupakan satu acara yang sangat bermanfaat untuk diikuti, disimak seperti apa dan apa yang perlu kita gali seputar psikologi. Nah sekarang ini sedang marak-maraknya rekrutmen pegawai ataupun rekrutmen karyawan yang tentunya ini menjadi momentum awal yang bagus untuk diikuti oleh setiap calon pencari kerja, terutama yang fresh graduate yang akan memasuki dunia kerja. Dalam memasuki dunia kerja tentu dibutuhkan kesiapan, persiapan, bahkan trik-trik dan tips-tips yang perlu dikuasai dulu. Nggak bisa kita harus langsung masuk saja ke lapangan kerja ini tanpa mempunyai bekal yang kita siapkan. Nah, kali ini dalam psikologi populer kami akan mengangkat tema yang tentunya hal yang sangat tepat dengan saat ini, yaitu temanya sukses mengikuti proses rekrutmen. Dan mungkin calon pencari kerja boleh menyimak siaran ini karena ini sangat bermanfaat untuk Anda memasuki nanti masa rekrutmen. Nah, kami sudah kehadiran narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kami, yaitu Ibu Fitri Kurnia Susanti, sarjana psikologi, psikolog ya, selamat. Ya, betul. Selamat datang, Bu. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat datang untuk Ibu dan mudah-mudahan hari ini selalu segar di bulan suci Ramadan, tentunya merupakan hal yang tidak menjadi penghalang dalam beraktivitas. Dan pemirsa, kami undang Anda juga di psikologi populer ini melalui telepon 0711 311 444 dan tentu bersama saya M. Ridwan Rifai. Bu, ini sudah dibuka dengan tema kita. Kira-kira sebelum kita masuki membahas lebih jauh tips-tipsnya, kemudian apa yang perlu kita siapkan, kira-kira apa yang bisa dijelaskan berkaitan dengan pengertian rekrutmen ini untuk yang pemula yang baru masuk dunia kerja? Baik. Selamat pagi semuanya. Baik, kita akan membahas tentang masalah rekrutmen ya, karena kan saat ini sedang marak sekali rekrutmen bersama ya yang dilakukan oleh BUMN gitu ya. Jadi kita coba lihat nih seperti apa sih rekrutmen gitu ya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya, dan mungkin kita mulai dari pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah satu proses di mana seleksi untuk mendapatkan kandidat yang dibutuhkan gitu ya sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi pastinya sebelum perusahaan itu juga mengumumkan lowongan pekerjaan, mereka akan menyampaikan dulu seperti apa kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ruang lingkup pekerjaannya seperti apa dan juga mungkin terkait dengan penempatannya atau status pegawainya begitu seperti apa. Itu biasanya tercantum di dalam kualifikasi yang disampaikan gitu. Jadi rekrutmen adalah satu proses untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, jadi untuk calon-calon pelamar ini tentunya harus memahami dulu apa yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian mungkin disiplin ilmunya seperti apa, atau kualifikasinya, kemudian juga apa yang memang bisa mengukur diri kita, apakah kita masuk kategori itu ya Bu ya. Betul. Nah, ini merupakan tips awal ya, bisa dikatakan begitu untuk mengenal dulu apa yang menjadi sasaran. Tapi terkadang juga kan ada yang tidak selalu tepat ya, dalam artian klarifikasi itu yang dimiliki oleh seseorang calon pencari kerja, atau seperti itu bisa tetap diabaikan seperti apa? Sebetulnya kan perusahaan itu pasti punya budget ya. Gitu. Nah, tentu saja pasti ada seleksi yang ketat gitu ya untuk bisa menjaring kandidat yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kalau seorang calon kandidatnya gitu tidak sangat memahami, tentu saja dia tidak bisa masuk seleksi awalnya karena pasti akan ada seleksi awal dahulu gitu ya. Biasanya ada seleksi administrasi. Nah, ketika ada ketidaksesuaian terkait dengan mungkin latar belakang pendidikan yang dibutuhkan ataupun juga terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan, pasti akan gugur gitu di awal gitu. Nah, oleh karena itu dan tentu saja seorang kandidat juga pasti butuh effort ya untuk bisa melamar. Entah itu mungkin harus mengurus persyaratan-persyaratan, entah itu mungkin harus mengurus akreditasi dan segala macamnya, itu kan pasti butuh usaha juga. Jadi kalau tidak tepat nih melamarnya, sayang gitu kan effortnya juga gitu. Iya. Berarti sia-sia saja bisa dikatakan begitu ya. Betul. Bahwa sesuatu yang dibutuhkan kok malah kita memberi kreasi sendiri untuk masuk mengajukan lamaran itu ya. Betul. Nah, ini kaitan dengan kebutuhan ya. Sekarang ini banyak sekali dibutuhkan spesialisasi atau kategori keahlian, dan itu merupakan satu hal
yang tentu harus dimiliki oleh calon pelamar ini. Nah, kalau seandainya dengan maraknya rekrutmen ini tentu banyak yang perlu dipersiapkan selain yang tadi administrasinya, karena biar lolos secara administrasi dulu ya Bu ya. Administrasi lolos baru kita masuk yang lain. Nah, kira-kira apa lagi perlu dipersiapkan selain itu? Baik, pertama kali yang harus dipersiapkan adalah harus mencari tahu dulu perusahaannya bergerak dalam bidang apa gitu ya. Karena tentu saja ketika kita katakanlah kita juga kalau pengen makan kita harus cari tahu dulu gitu ya apa yang kita makan gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita akan melamar harus tahu dulu nih perusahaannya itu perusahaan apa, bergerak di bidang apa begitu ya. Kemudian kualifikasi yang dibutuhkannya seperti apa, posisi yang dibutuhkannya seperti apa, status pegawainya seperti apa. Jangan sampai kita berharap misalnya ingin jadi karyawan permanen gitu di perusahaan tersebut, padahal yang ditawarkan adalah karyawan kontrak gitu ya. Itu kan sama saja gitu, kita juga jadi membuang waktu kita gitu ya, padahal kita punya harapan lebih misalnya gitu. Jadi perlu mencari riset dulu gitu ya, perlu riset dulu untuk tahu seperti apa perusahaan yang kita lamar gitu ya. Kemudian posisi jabatannya itu apa gitu ya. Jangan sampai nih kita juga berharap misalnya kayak ingin menjadi calon pemimpin gitu ya. Tetapi yang kita ikuti adalah seleksi untuk staf gitu ya. Tentu saja jadi tidak tepat. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, yang harus kita ikuti adalah seleksi yang mensyarat atau menuntut atau melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Biasanya ada program manajemen trainee atau juga FGDP gitu ya. Itu memang difokuskan untuk melatih karyawan-karyawan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin gitu. Jadi perlu untuk dicari tahu dulu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian yang dituntutnya seperti apa, fasilitas yang diberikan seperti apa, penempatannya di mana, dan statusnya kontrak atau mungkin permanen, itu perlu dicari tahu dulu. Iya, jadi tidak bisa asal melamar gitu ya. Betul. Kalau asal melamar ya asal dapat kerja, ujung-ujung pas sudah masuk bingung sendiri. Betul, nanti jadinya kutu loncat Pak gitu, nggak betah di satu perusahaan, pindah lagi begitu. Walaupun mungkin pada waktu administrasinya lolos kan gitu. Betul. Ya, lolos, sudah rekrutmen, sudah tiba-tiba udah masuk, ternyata lu kok nggak passion saya ini. Betul. Nah, biasanya begitu kan? Betul, nah, betul. Ya, jadi memang itu harus dicermati semuanya agar tak kenal maka tak sayang itu berlaku di situ. Betul, ya. Pak, Kan? betul. Perusahaan itu kan banyak, tapi tergantung kita enjoy atau tidak diawali dari pertama kali kita melamar ya. Betul, betul. Nah, sekarang ini jumlah pelamar kan banyak gitu ya, dibandingkan jumlah perusahaan yang mau merekrut. Ya. Nah, ini kan satu kompetisi yang sangat ketat. Betul. Ya. Secara psikologi, sejak kapan kita harus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang ketat ini agar kita pada waktu saatnya tiba rekrutmen kita udah siap? Sejak kuliah, sejak pertama memasuki kuliah itu seharusnya sudah mulai dipersiapkan. Gitu. Bahkan mungkin sebelum kita memilih perkuliahan itu kita juga harus sudah mempersiapkan. Oleh karena itu biasanya di SMA itu ada bimbingan karir gitu ya, atau mungkin seperti itu BK ya BK. Gitu di sekolah gitu, untuk mengetahui nih potensinya kita seperti apa, minat bakat kita seperti apa, sehingga nanti kalau kuliah itu sudah on track gitu ya dengan karir yang ingin dijalani nantinya gitu. Jadi ketika kita masuk ke kuliah itu memang sudah mulai dipersiapkan gitu ya, dan kita juga bisa mulai mengikuti kursus-kursus gitu ya, atau mungkin sertifikasi-sertifikasi atau kegiatan-kegiatan organisasi yang nanti bisa menunjang kita kalau kita bekerja gitu ya. Kenapa saya seringkali menyayangkan gitu ya untuk teman-teman nih mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi, karena sebetulnya terlibat dalam organisasi itu juga bagus gitu untuk melamar pekerjaan. Kalau misalnya kita lihat nih beberapa kandidat gitu ya yang punya pengalaman organisasi dengan yang tidak punya pengalaman organisasi, pasti kemampuannya atau kompetensinya akan jauh berbeda gitu. Terutama mungkin dari sisi kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin orang lain gitu. Yang tentu saja kemampuan-kemampuan tersebut dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Iya. Jadi saya pernah ngobrol dengan seorang yang sudah sukses lah begitu ya. Jadi dia mengatakan untuk mahasiswanya, Anda jangan hanya kuliah kalau mau masa kuliah ini. Justru di luar jam kuliah itu Anda akan mempersiapkan diri Anda untuk nanti ke depan, masa depan yang lebih bisa luas, bisa ini apa namanya, ibaratnya punya jaringan, ya, betul. Networking. Dari zaman kuliah itulah. Betul. Jangan Anda baru selesai sarjana baru mencari networking. Betul. Salah, organisasi ternyata yang bisa dikuncinya ya, dan itu sudah dilanjutkan. On the track dari SMA sudah
udah disiapkan mungkin. Betul. Karena kalau mau jadi dokter ya dari SMA udah siapin, Betul. masuk kedokteran. Mau jadi teknik, mau kerja di dunia industri, sudah dari sana udah lingkukan. Oke. Betul. Nah, sekarang ini di fungsi dari sekolah itu memang punya peranan penting ternyata. Betul. Untuk menggiring calon-calon ini menjadi sasarannya bisa diarahkan. Nah, apakah di pendidikan itu psikolog juga ada pendampingan di sana? Biasanya kami dilibatkan dalam proses konseling di sekolah-sekolah di mana ketika ada kegiatan konseling itu kita hadirkan juga orang tuanya, gitu ya. Jadi orang tuanya agar tahu nih ternyata potensi anaknya seperti apa, minat bakatnya seperti apa. Karena punya potensi tapi juga nggak ada minatnya di situ, tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Kalaupun juga punya bakat tapi tidak diasah juga sama gitu ya, tidak berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya konseling seperti itu orang tua jadi tahu gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua juga punya idealisme tertentu ya, pengen anaknya jadi dokter padahal mungkin kemampuan anaknya tidak sampai misalnya di situ, atau memang secara minatnya juga tidak di situ gitu ya. Karena tentu saja kalau mau jadi dokter itu bukan hanya sekedar pintar tapi mentalnya juga harus kuat gitu ya. Karena kan memang belajarnya juga luar biasa gitu ya gitu. Effortnya beda mungkin dengan teman-teman yang mungkin belajarnya bukan di kedokteran gitu ya. Jadi banyak hal yang memang harus dipertimbangkan dan orang tua perlu paham itu agar tidak terlalu memaksakan. Karena kalau kita terlalu memaksakan tapi secara kemampuan anaknya mungkin tidak di sana, kasihan anaknya gitu. Dia jadi tidak optimal gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan antara anak dengan orang tua, karena pasti ketika anaknya senang gitu ya untuk mempelajari hal yang dia minati, keberhasilannya akan jauh lebih besar dibandingkan dia kalau terpaksa gitu. Ya, jadi kita optimalkan apa yang menjadi keinginan dari calon ataupun siswa tersebut untuk menuju on the track tadi ya. Betul. Oke, nah kita kembali lagi ke dunia kerja seperti itu, karena sudah backgroundnya terlihat ternyata dari bangku SMA pun sudah mulai digiring minat dan bakatnya dan seperti apa. Tapi dunia kerja terkadang tidak selalu sesuai. Betul. Ya. Kadang-kadang orang ilmunya disiplin sarjana ini ternyata masuknya di dunia yang lain gitu ya. Nah, ini kan butuh satu hal yang adaptasi yang luar biasa. Betul. Bahkan kadang-kadang setelah dia mentok butuh loncat, kan begitu. Nah, sebetulnya tipsnya apa biar pilihan orang ini nggak salah gitu? Baik. Pertama tadi yang harus diketahui adalah kita mengenali diri kita sendiri dulu. Ya. Sebetulnya kita minatnya di mana, potensi kita di mana. Gitu sebetulnya perlu nggak itu sebelum kita terjun ke psikolog dulu? Boleh, silahkan. Karena kami juga membuka untuk konsultasi ya. Gitu. Biasanya sih diawali dengan adanya psikotes dahulu, kemudian nanti hasil psikotesnya akan dibicarakan gitu ya, disampaikan gitu ya, seperti apa sih potensinya, minat bakatnya gitu ya, agar dia juga mempersiapkan diri jauh lebih matang gitu ya gitu. Nah, dengan adanya persiapan seperti itu tentunya dia juga jadi bisa membuat planning gitu ya. Ada anak-anak yang memang pokoknya sekarang saya lulus aja dulu gitu. Atau ya udah pokoknya kerja aja dulu, punya pengalaman aja dulu gitu. Tapi nanti akhirnya gitu dia ngerasa hampa gitu ya, maksudnya karena kok nggak sesuai ya gitu. Kok saya kerja punya uang tapi kok kayaknya nggak sesuai gitu hatinya gitu ya. Nanti akhirnya jadi mungkin sudah pada posisi tertentu, tapi karena tidak sesuai, akhirnya nggak apa-apa deh saya mulai dari awal lagi gitu. Tapi kan jadi sayang ya waktunya gitu ya gitu. Nah, kenapa sih kita penting untuk mempersiapkan diri, terutama mungkin calon kandidat ya, kalau kita kembali ke proses rekrutmen ya. Saya pernah nih di tahun 2016 gitu dilibatkan dalam sebuah rekrutmen di sebuah institusi keuangan yang cukup besar di Indonesia ini. Dan waktu di Palembang ini sampai 1000 sekian pelamarnya gitu ya. Saya ikutin terus prosesnya sampai dengan wawancara psikologi itu juga hanya berkurang setengahnya. Tapi ketika wawancara dengan user hanya tersisa 25 orang. Kebayang seperti apa sih perusahaan budget yang harus dikeluarkan untuk 1000 sekian orang, tetapi dari 25 ini juga belum tentu bisa dapat sesuai dengan yang diinginkan. Sampai usernya pun gitu ya sempat agak frustrasi nih gitu, karena dari 25 ini ternyata ketika wawancara user kandidatnya juga kurang paham. Jadi tugasnya apa nanti kalau masuk, terus bahkan lembaganya ini bergerak di bidang apa, tugasnya apa, nggak paham. Sampai dikasih kesempatan, coba deh googling dulu atau mau tanya teman dulu silahkan. Nah itu karena perusahaan juga
harus perlu orang nih, saya harus rekrut orang gitu ya, karena ini udah tinggal tersisa sedikit gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang baik seperti itu, wah alhamdulillah ya Pak dikasih kesempatan lagi nih untuk bisa. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sangat strict, terutama mungkin perusahaan asing, itu nggak bisa seperti itu. Kalau kamu nggak masuk udah gitu. Nah sayang kan gitu ya, padahal itu kan dari awal kalau dipersiapkan, berarti potensi dia untuk bisa masuk ke perusahaan itu jauh lebih besar gitu. Jadi memang kenapa pentingnya persiapan kita nih kalau memang mau berkarir itu dimulai dari sejak awal persiapannya. Gitu. Jadi memang dari sisi antara pencari kerja dan perusahaan memang semuanya harus sinkron ya. Baik itu kuotanya, baik itu spesifikasinya, semuanya harus match. Karena kalau tidak tercapai ada yang dirugikan juga ternyata. Betul, karena kan kalau misalnya kita hire gitu, tapi ya maksudnya perusahaan gitu karena butuh gitu ya, ya udah deh diambil dulu. Tapi kan itu akan budget budget training Pak nanti yang lama besar. lagi. Betul. Ya, itu pun kalau sudah sesuai pula. Tidak semuanya hasilnya maksimal. Betul. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Bu Fitri dan juga pemirsa. Kita masih di Psikologi Populer ini, momentum yang sangat bagus untuk calon pencari kerja, calon pelamar kerja. Kita membicarakan tips sukses mencapai ataupun meraih pekerjaan yang tentunya sesuai yang diharapkan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Abah, minggu depan Elis dan Evan ujian akhir kenaikan kelas. Wajib membeli buku latihan ujian 50.000. Bah, sudah 3 hari emak juga belum dapat bayaran dari juragan kebon. Beras udah habis. Beras ini ge dikasih kucing mimin kan ke sahur. Insya Allah, Abah usahakan uangnya besok. Wakina adzabannar. Uis, ini buku buat latihan ujian, dipakai ya. Makasih ya, Asep. Iya, sama-sama. Kenapa, Neng? Bang, tolong, Bang. Bang, tolong anterin ke klinik ya, Bang ya. Bu dokter! Bu dokter! Hati-hati. Pelan. Oh, ini istrinya mau ngelahirin ya kayaknya. Cepet deh, datang ke klinik kita ambil pengobatan yang bersalin dong. Selamat ya Pak, bayinya perempuan cantik. Ini yang bantu. Terima kasih Abah telah menolong. Abah, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Abah menyelamatkan istri dan anak saya. Itu Abang pulang. Sedikit rezeki mohon diterima ya Bah ya. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat ya Bah ya. Abah, tur nuhun, bayinya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari dan tiadakan aksi balap liar yang merugikan generasi muda. Kita hindari aksi pelanggaran lalu lintas yang merugikan masa depan diri sendiri maupun orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita berguna untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, masih bersama kami TVRI Sumatera Selatan dalam acara Psikologi Populer dengan tema kita yakni tips sukses mengikuti proses rekrutmen. Jadi untuk telepon tetap dibuka di 071131144. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 071131144. Ini hal yang tentu sangat menarik kita bahas untuk bekal bagi para pelamar ataupun pencari kerja. Kadang-kadang kita lihat Bu, di setiap loker pembukaan pencari kerja itu beribu-ribu orang antri Bu. Padahal mungkin posisi yang diperebutkan paling berapa. Tapi mereka semua pokoknya berusaha masuk. Nah, dari sekian itu kan banyak yang tentunya gagal. Tidak mungkin semuanya sukses. Nah, kaitan dengan hal tersebut agar kita tidak sampai gagal. Karena gagal itu kalau bahasa halusnya keberhasilan tertunda, tapi kan tidak enak. Karena merasa kenapa tidak bisa. Apakah dibutuhkan itu bimbingan khusus agar calon pencari kerja ini bisa mengarahkan sasarannya seperti itu, targetnya? Sebetulnya tidak diperlukan bimbingan khusus begitu ya Pak ya, tidak perlu sampai bimbel gitu. Karena yang diperlukan saat mengikuti rekrutmen itu yang penting kitanya itu menguasai gitu ya bidang kita gitu ya Pak, yang penting itu. Pertama mungkin tadi ya di dalam proses rekrutmen itu ada beberapa tahapan. Ada seleksi administrasi, ada psikotes, kemudian juga ada wawancara dengan psikolog dan juga ada wawancara dengan user gitu. Nah, beberapa hal ini perlu dipersiapkan. Kalau di seleksi administrasi pasti ya kelengkapan dokumen-dokumen itu juga harus dipersiapkan. Kemudian kalau di sisi psikotes sebetulnya yang diperlukan adalah Anda fokus dalam mengerjakannya. Oke, gitu. Kita sampai situ dulu. Betul. Sekarang telepon masuk, ya. Administrasi lolos. Ya. Siap. Halo. Halo. Iya, dari siapa di mana Bu? Dari Putri di Lubuk Linggau. Mbak ya? Putri ya? Iya. Oke, silakan Mbak Putri di Lubuk Linggau. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya nih, kira-kira persiapan penting yang seperti apa yang harus kita siapkan dalam mengikuti proses rekrutmen? Oke. Itu aja? Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Nah, ini yang tadi kita sudah jelaskan di awal tadi, tapi kayaknya perlu digarisbawahi lagi. Yang penting sekali disiapkan, biar fokus. Nah, fokus tadi kan. Betul. Baik, yang pertama kali perlu dipersiapkan adalah tentu saja kita perlu persiapan mental gitu ya Pak ya gitu ya. Karena kan proses rekrutmen ini pasti memakan waktu gitu ya. Kemudian tadi kita punya perencanaan gitu ya. Maksudnya jangan cuma satu gitu ya. Kita lihat mana lagi potensi-potensi kita bisa masuk gitu ya di proses rekrutmen tersebut. Kayak sekarang misalnya ada BUMN. Kalau perbankan ada berbagai macam perbankan gitu. Nah, kita bisa lihat dari kualifikasinya mana yang sesuai dengan kualifikasi kita gitu ya. Jadi kita harus fokus gitu di situ. Kemudian kita juga lihat gitu ya kemampuan-kemampuan apa sih yang dituntut oleh perusahaan tersebut. Misalnya kemampuan komunikasi, kemudian juga kemampuan misalnya bekerja di lapangan gitu ya. Apakah kita tipikal orang yang bekerja di lapangan atau tidak? Itu juga penting gitu ya untuk kita mempersiapkan diri gitu ya. Nah, selain itu untuk persiapan lainnya adalah di psikotes. Nah, sebetulnya kan sekarang ini banyak bimbingan belajar, ada juga mungkin buku-buku di Gramedia gitu ya yang menceritakan tentang bagaimana sih biar kita lolos gitu dari psikotes atau mungkin wawancara gitu ya Pak ya. Nah, kalau di sisi kami sebetulnya kami sangat menyayangkan kalau mengikuti bimbel atau mengikuti arahan-arahan yang ada di dalam buku-buku yang umum. Karena pada dasarnya psikotes itu dirancang untuk melihat potensi orangnya atau melihat kepribadian orangnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mengikuti gitu ya, katakanlah misalnya tes gambar gitu ya Pak ya, tapi mengikuti arahan yang ada di buku. Nah, sebenarnya gitu, kalau teman-teman mengikuti arahan yang ada di buku, berarti yang ditampilkan oleh teman-teman bukan diri teman-temannya gitu ya, bukan diri kandidatnya, tapi orang lain gitu ya. Gitu. Betul gitu, karena kan sebetulnya yang dijaring adalah inginnya gitu ya, kemampuan orang itu gitu ya. Sayang juga kan ketika misalnya dia adalah seorang yang punya potensi gitu ya, besar, tapi karena ngikut akhirnya gitu ya sisi-sisi kreativitasnya malah jadi nggak kelihatan gitu ya.
Nah, padahal sebetulnya dari tes gambar saja gitu ya Pak ya, itu juga bisa mencerminkan IQ gitu ya. Dan bagaimana orang itu memunculkan ide-ide kreatifnya. Kalau mengikuti arahan-arahan orang lain, tentu saja jadinya kreativitasnya dia tidak ada gitu. Padahal kalau dia bisa membuat gambar yang berbeda dengan orang lain, original gitu ya Pak ya, itu bisa menambah poin dia gitu ya, bahwa orang ini secara intelektualnya bagus gitu ya. Dan itu bisa mensupport tes yang lainnya gitu. Jadi kenapa misalnya tes psikologi itu sampai 5 jam misalnya gitu ya Pak ya. Ada banyak tesnya gitu ya. Karena untuk menjaring konsistensi gitu. Apakah nih di tes pertama akan terlihat juga di tes berikutnya gitu ya konsistensinya gitu. Nah seperti itu. Jadi kenapa baterai tes itu pasti nggak pernah satu gitu ya Pak, tapi banyak gitu ya untuk menjaring konsistensi gitu ya. Walaupun misalnya teman-teman mengikuti bimbel gitu atau mengikuti arahan yang ada di buku, pada dasarnya kami punya pakem sendiri gitu ya untuk bisa melihat gitu. Karena yang kami lihat bukan konten bentuk gambarnya seperti apa, tapi hal-hal yang lain di balik itu gitu. Jadi tidak perlu sebetulnya untuk mengikuti bimbel gitu ya. Jadi teman-teman cukup mempersiapkan diri, fokus gitu ya, paham gitu ya dengan apa yang akan dilamar dan siapa perusahaannya. Kemudian lebih mempersiapkan diri secara mental dan juga mungkin konsentrasi aja. Jadi sebetulnya referensi saja yang referensi buku, saja. Ya, Kalau untuk berlatih sih nggak apa-apa, tapi latihan. Sebaiknya tidak dijadikan sebuah patokan. Ya, karena terkadang orang ingin melihat justru yang tidak terlihat dari kita. Betul. Kadang-kadang melalui proses wawancara. Betul. Kadang-kadang pertanyaannya kadang-kadang justru tidak ada di dalam yang kita siapkan, tapi pada waktu dia melontarkan pertanyaan, dia mau lihat kita ini karakter kita kemana, kemudian seperti apa, dan itu tentunya tidak bisa melalui buku dan melalui baca buku ataupun yang ada di pasaran. Nah, jadi itu kaitannya untuk Mbak Putri yang mungkin juga sekarang sudah atau sedang mempersiapkan diri. Sekarang di marak nih rekrutmen banyak, BUMN buka banyak secara nasional dan serentak ya. Mudah-mudahan banyak yang sukses untuk lolos di instansi yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau tadi dijelaskan, kita kembali lagi ke kaitan dengan tadi administrasi sudah lolos. Tapi saya tertarik dengan kalimat konsisten tadi. Karena ternyata kalau tes psikotes itu berlama-lama itu ujung-ujungnya mau narik konsistensi ternyata ya. Betul. Fokusnya jadi berkurang. Iya, saya langsung tertarik. Oh, kadang awal misalnya jawabannya A misalnya atau arahnya ke A, kedua B, C, munculkan lagi ternyata larinya kelihatan. Nah, orang ini misalnya bisa saja ngitung kancing dan sebagainya, tidak konsisten kan gitu. Tapi pada waktu orang itu punya on the track, oh anak ini ataupun orang ini sampai 5 jam pun masih konsisten walaupun jenuh. Iya. Jenuh pasti ya Bu ya? Pasti, lelah pasti. Iya, lelah pasti. Halo. Ya halo. Halo. Selamat pagi. Siapa nih? Selamat pagi. Ya. Dengan Nike. Di Palembang. Di Palembang. Silakan, Mbak Nike. Mbak, saya mau tanya, kan kalau kita ikut rekrutmen itu pasti kita naruh harapan besar kan ya, dan kadang bisa bikin stres juga. Ya. Kira-kira gimana sih ngatasin itu supaya kita tuh tetap fokus dan termotivasi gitu. Makasih. Ya, terima kasih. Menghadapi ini biasanya stres, Bu. Ya, Bu Fitri, stres, kemudian juga orang itu sudah, aduh aku mau dites, lulus nggak ya? Orang mikirnya lulus atau enggak dulu, Bu. Nah, seperti apa? Apakah ada effort yang lebih diutamakan agar mereka tidak terganggu fokusnya? Baik. Ya seringkali ya memang pada prosesnya gitu ya Pak ya. Saya sering, loh kemana nih kandidatnya gitu. Ternyata bolak-balik ke kamar mandi gitu ya Pak ya. Gitu. Padahal kita tesnya udah mau mulai. Atau ketika wawancara tiba-tiba gugup tidak bisa menyampaikan informasi gitu ya. Oleh karena itu perlu persiapan. Gitu. Kenapa sih memang gitu ya, tadi sejak awal gitu tadi disampaikan bahwa kenapa harus dipersiapkan dari sebelum mungkin kuliah gitu, kenapa harus berorganisasi gitu ya, karena ternyata bukan hanya pintar yang dibutuhkan tapi juga mental gitu ya Pak ya, dan itu diujinya pada saat mulai prosesnya gitu ya. Pada saat mulai prosesnya, kalau mungkin zaman dulu tuh pakai antri dulu kalau kita masih belum
belum online ya Pak ya, pada saat belum online itu kan antri dulu gitu ya Pak ya. Nah itu kan juga butuh waktu gitu, atau mungkin ketika mengurus SKCK juga kan butuh waktu gitu. Itu kan sebenarnya diujinya mental gitu ya. Nah bagaimana cara biar nggak cemas? Tentu saja tadi persiapannya yang harus matang gitu ya. Itu juga yang membuat kita perlu mempelajari nih rekrutmen ini untuk menjaring posisi apa gitu ya. Kemudian perusahaannya seperti apa. Itu yang akan membantu kita untuk menjadi lebih tenang, karena kita nggak tenang itu karena kita nggak siap gitu ya. Tapi kalau kitanya siap kan, kita sudah mulai merancang gitu ya, apa saja yang akan kita sampaikan misalnya ketika bertemu dengan rekruternya gitu ya, atau mungkin tadi kemampuan-kemampuan apa saja yang dituntut kita juga sudah mulai persiapkan gitu ya. Kayak misalnya nih ada TOEFL gitu ya, itu kan berarti diukur nih kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kita kalau sudah terbiasa atau sudah mempersiapkan, jadi ketika bertemu gitu ya, ketika wawancara kan udah bisa langsung jalan. Minimal gugupnya tuh nggak berkelanjutan gitu ya Pak ya, hanya di awal saja tapi lalu kemudian sudah bisa lancar ke belakangnya gitu ya. Tapi kalau kita beda persiapannya nih, kalau nggak punya persiapan tentu saja kita akan cemas gitu. Nah kalau memang teman-teman gitu ya sedang mengalami kecemasan, coba teman-teman cari nih di YouTube teknik relaksasi. Oh iya. Gitu. Jadi ini kalau memang udah rasa nih kayaknya udah mulai rasa cemas, tarik nafas dulu mungkin gitu ya, diatur nafasnya dulu, atau mungkin berdoa dulu, kalau sempat mau sholat dulu sholat atau wudhu mungkin gitu ya, untuk bisa membantu meredakan kecemasan. Jadi pada dasarnya sebetulnya hal itu bisa diatasi. Ya, jadi jangan lupakan sebelum mau tes, kenali dulu kemana Anda itu mau masuknya. Mau masuk ke TVRI misalnya, kenali TVRI-nya dulu. Betul. Apa organisasi, lembaga, instansi dan sebagainya, mekanisme kerja dan sebagainya. Betul. Dari situ nanti pasti tanya, oh tahu emang betul. Iya, betul Pak. Kalau nggak kenal, Anda mau masuk sini, mau ngapain? Nggak bingung. Iya, tadi terjadi kan Pak ketika wawancara user nggak tahu gitu kan. Jadi harus searching dulu. Gitu. Ternyata coba-coba. Coba-coba. Padahal zaman sekarang lebih gampang Ibu. Betul. Semua ada di Mbah Google. Betul, kalau sekarang kan tinggal dicari lewat YouTube gitu ya Pak ya, atau mungkin googling udah dapat informasi banyak sekali. Ya, zaman dulu, zaman saya atau zaman kita dulu ya, begitu susah nyari referensi banget, ya. Pak. Mesti ke toko buku, duit nggak ada. Iya Pak. Baik pemirsa, kita akan kembali tentunya di Psikologi Populer masih dengan tema yang cukup menarik, ini tips untuk mengikuti proses rekrutmen. Kita bersama setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kenyamanan, terutama di saat-saat bulan Ramadan. Jangan sampai mengganggu umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita bina kesatuan dan persatuan kita. Mari kita ciptakan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saya yakin kalau ini sudah kita lakukan, maka keamanan dan kenyamanan kita akan terjamin tanpa menghiraukan sesuatu apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan
fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Masih bersama kami dalam acara Psikologi Populer dan masih dengan tema tips sukses mengikuti proses rekrutmen, dan masih bersama narasumber Ibu Fitri Kurnia Susanti, Sarjana Psikologi, psikolog dari HIMSI. Beliau adalah anggota HIMSI. Jadi HIMSI ini adalah himpunan dari seluruh psikolog yang ada, dan luar biasa kita bisa menghadirkan anggota-anggota HIMSI setiap minggunya di sini, ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah telepon masih dibuka di 017 311 44 untuk Anda yang bergabung. Tadi rata-rata tadi yang nelpon masih muda semua, kayaknya lagi mencari juga pekerjaan gitu ya. Dan memang pekerjaan itu adalah endingnya daripada proses sekolah kan. Betul. Gitu. Kita sekolah kan untuk bekerja. Kemudian kalau udah bekerja kita harus mengejar karir. Baru kita menapak satu demi satu sasaran ataupun target kita dalam bekerja. Tadi kita sudah sampai terpotong oleh telepon pada waktu setelah menjelaskan lolos administrasi, kemudian keduanya tahapan berikutnya seperti apa? Silakan dilanjutkan. Ya, baik, terkait dengan masalah psikotes ya tadi ya gitu, sebetulnya tidak diperlukan bimbingan belajar atau mungkin juga tips-tips gitu ya gitu. Yang penting fokus dan tampil apa adanya sih sebetulnya gitu. Yang penting tuh itu banget gitu. Tampil apa adanya gitu ya. Maksimalkan, optimalkan yang Anda miliki gitu ya di dalam proses rekrutmen tersebut gitu. Jadilah diri sendiri. Karena yang memang ingin kita lihat adalah Anda sebagai pribadi seperti apa, kemampuan Anda seperti apa gitu ya. Sayang gitu ya ketika saya sering banget gitu menemukan gitu, misalnya nih ketika tes gambar dari 100 orang, 50 orang gambarnya hampir sama, sampai saya bisa prediksi oh ini nanti akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya. Tapi ketika kita lihat gitu bahwa sebetulnya kandidat itu punya potensi lebih gitu, kan jadi sayang gitu ya. Sebenarnya dia pasti bisa tampil lebih baik gitu ya dari yang sudah ditampilkan gitu. Akhirnya itu yang nanti akan dijaring di wawancara biasanya gitu. Jadi ketika kita lihat oh ternyata hasil psikotesnya kok beda ya gitu ya dengan yang dia tampilkan dengan yang kita rasakan gitu ya gitu. Karena kan seorang psikolog juga harus punya intuisi gitu ya. Jadi ini yang akan kita jaring gitu. Nah, jadi makanya sayang banget deh kalau teman-teman terlalu terpatok gitu ya atau berpedoman dengan apa yang disampaikan di bimbel atau mungkin juga disampaikan di dalam buku-buku. Jadi jadilah diri sendiri. Kemudian pada prosesnya sendiri harus fokus kayak tadi kan Pak ya gitu kan tesnya banyak gitu ya. Itu sangat membutuhkan konsentrasi terutama di sisi tes intelijensi gitu yang memang membutuhkan kemampuan berpikir begitu ya Pak. Berarti pada waktu itu suplemen dibutuhkan juga. Dibutuhkan. Kesehatan kita juga. Betul. Yang penting sarapan. Tidur yang cukup. Karena pada waktu itu melelahkan bisa mengganggu jawaban kita kan gitu. Betul. Kemudian kan ada tes-tes yang juga membutuhkan ketekunan gitu ya Pak ya, atau mungkin tadi konsentrasi di mana ada pertanyaan-pertanyaan sekian banyak pertanyaan yang berulang gitu ya Pak ya. Nah, kadang-kadang cuma satu kata diputar. Iya, nanti ketemu lagi. Ya. Nah, kalau kita nggak konsen tadi ya Pak ya, jadi tidak konsisten gitu ya. Jadi oleh karena itu betul-betul perlu fokus gitu ya, perlu konsentrasi. Kemudian juga mungkin ada tes-tes yang membutuhkan
hitungan. Itu kan butuh juga usaha, konsentrasi, karena salah-salah kita tidak konsentrasi mungkin juga jadi yang kita kerjakan tidak tepat. Dan butuh kejelian di situ ya, ketelitian juga di sana masuk ya. Atau mungkin kita jadi sangat bersemangat di awal, kesana kita sering Pak saya menemukan di akhir, di tengah-tengah diem gitu ya Pak ya gitu ya. Jadi terus baru semangat lagi di akhir. Tapi kan jadi kembali ya tadi ya Pak ya, hasilnya mungkin tidak jadi sesuai dengan yang diharapkan karena ada inkonsistensi di situ. Ya, oke. Nah, tadi sudah disentil masalah wawancara ya. Ini wawancara ini momok nih bagi calon pencari kerja. Kebanyakan gugurnya di wawancara. Kenapa? Nah, ini lagi balik-balik teknik wawancara, kemudian apa yang diwawancarai dan apa yang perlu disiapkan. Nah, kira-kira seperti apa yang pengalaman yang dilihat dari seorang psikolog dalam menghadapi wawancara ini? Baik. Ya seringkali kami menghadapi kandidat yang gugup gitu ya, gugup gitu ya, sehingga ketika ditanya mungkin responnya tidak sesuai atau mungkin jadi diam begitu ya gitu, dan jadi tidak konsentrasi akhirnya gitu ya mengikuti proses wawancaranya. Oke, kita tahan dulu sampai tidak konsentrasi ikuti wawancara, kita terima telepon. Halo. Halo. Dari siapa di mana? Dengan Dina di Palembang. Dina di Palembang? Iya. Silakan Mbak Dina. Jadi kan kita udah mengikuti proses rangkaian wawancara nih. Nah dari proses wawancara itu tuh kayak kita dengan yang nanya udah bercanda atau kayak kelihatan mereka tuh bakal nerima kita, tapi ternyata hasilnya tuh beda. Nah gimana sih cara kita mengukur tingkat keberhasilan kita setelah mengikuti proses rekrutmen itu? Makasih. Oke, makasih. Jadi setelah wawancara kayak happy banget gitu ya. Ternyata mungkin hanya untuk cooling down. Ini banyak tips yang banyak trik yang disampaikan. Bagaimana mengukurnya, Bu? Baik. Atau kita balik dulu ke tadi atau kita jawab dulu nih? Boleh Pak, lanjut aja ya. Kita lanjut jawab dulu aja ya Pak. Ya, kita jawab dulu ya. Oke. Kenapa misalnya suasananya dibuat cair gitu ya? Biar kandidatnya kan tenang. Iya. Jadi akhirnya kan ngobrolnya bisa lebih enak gitu ya. Dia juga bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik gitu. Jadi memang salah satu yang harus dilakukan oleh interviewer adalah membuat situasinya nyaman gitu ya, agar interviewinya juga bisa merespon pertanyaan dengan baik gitu. Jadi bukan berarti kalau udah ketawa-ketawa bakalan lolos memang, karena kan ada kriteria ya yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi bukan indikatornya itu. Bukan indikatornya, begitu ya Pak ya. Jadi yang penting gitu ya adalah simak baik-baik pertanyaannya, arah pertanyaannya seperti apa, kemudian jawab dengan lugas dan to the point. Lugas dan to the point. Iya gitu, karena seringkali saya mendapati mungkin ingin detail sebetulnya gitu ya, ingin menceritakan kekuatan atau mungkin kelebihan yang dimiliki. Tapi akhirnya jadi panjang lebar gitu. Yang ditanya misalnya A, tapi ceritanya dari mulai Z dulu gitu. Misalnya seperti itu gitu. Kecuali disuruh. Kecuali disuruh gitu. Tapi yang pasti harus to the point. To the point. Betul. Kemudian karena gini, waktu wawancara itu kan biasanya terbatas ya Pak ya. Misalnya 30 menit gitu ya. Ada yang kadang cuma 20 menit gitu ya Pak ya. Nah kalau dari satu pertanyaan saja udah panjang lebar, akhirnya kan jadi tidak terjaring banyak hal gitu di situ. Nah itu yang perlu dicermati oleh teman-teman kandidat-kandidat gitu ya gitu. Waktu kita pasti terbatas, jadi kalau misalnya bisa menjawab dengan to the point, wawancara itu punya kesempatan lebih banyak untuk menggali potensi dari kandidatnya gitu. Dan kemudian kalau kan kebayang ya interviewer itu sehari mungkin menginterview sampai 10 orang. Kalau di satu orang udah panjang lebar gitu nanti bisa moodnya berkurang gitu ya Pak ya gitu. Nah itu bisa mempengaruhi juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi enaknya teman-teman itu memang betul-betul fokus gitu untuk bisa memahami apa sih yang ditanyakan, kemudian merespon dengan tepat gitu. Kemudian dalam merespon pun usahakan kalau memang tidak paham minta ditanya, maksudnya minta diulang lagi atau dikonfirmasi maksud pertanyaan seperti ini enggak gitu ya, agar tadi jawabannya tepat sehingga proses wawancaranya juga efektif. Ya.
Jadi kalau sudah keilmuan sudah lewat lah secara administrasi, secara tahapan untuk sebelumnya. Tapi pewawancara justru lebih ingin menggali potensi, kemudian juga komunikasinya tadi berpengaruh pada organisasi, kemudian percaya dirinya, kemudian seperti apa kalau dia masuk dalam satu sistem lingkungannya. Tapi memang tadi dikatakan pentingnya organisasi, pentingnya lebih banyak kita dari keseharian kita. Jadi pada wawancara kan terlihat ya Bu ya, terlihat sekali itu ya. Kalau orang yang tidak bisa ngomong gitu, kaku, nggak bergaul. Tapi dalam tanda kutip, apakah itu juga banyak ada di generasi Z sekarang ini ya, agak kurang karena lebih banyak ketemunya gadget gitu. Oh, gadget. Plus minus sih Pak, gitu plus ya. Minus, ya. Ya, maksudnya ada Gen Z yang bagus gitu ya. Dalam artian memang dia mengoptimalkan gadget itu untuk menambah wawasannya gitu ya. Kemudian itu juga memudahkan dia untuk punya skill-skill di sisi teknologi atau digital yang bagus gitu ya. Yang pasti tentu saja gitu untuk perusahaan-perusahaan itu diperlukan gitu ya. Jadi bagaimana sih lebih kebijak enggaknya gitu ya Pak ya untuk memanfaatkan gadget tersebut gitu ya. Jadi Gen Z itu tidak selamanya juga semuanya dipukul rata jelek gitu ya, enggak juga. Tapi mungkin dari sisi mental iya gitu ya. Kalau kita kan dulu karena fasilitasnya sangat terbatas membuat kita harus lebih ulet gitu ya Pak ya. Mungkin dari sisi mental lebih bagus gitu ya. Kalau Gen Z karena sekarang ini lebih terfasilitasi banyak hal, effortnya aja mungkin gitu yang jadi tampak tidak terlalu gigih misalnya gitu ya, atau mungkin mudah frustrasi gitu Pak gitu. Kesannya kurang tahan banting gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena begini, ada juga yang betul-betul memanfaatkan teknologi ini untuk menambah, menguatkan bekal keilmuan dan pengetahuan yang mereka miliki. Dan Bu, kita akan lanjut lagi tentunya. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Telah lengkap kalau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi Pak. Kelimpungan atau yang manis? Minum atau yang manis? Bisa. Ada ya? Ada ya. Kita jalan dulu ganti balik ini. Kata Atik ikut cik Pak. duit besar dah apa Pak? Kasihlah sih Kak. Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah Kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah Kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Cukup lah untuk beli bensin.
Baik, terima kasih. Masih di Psikologi Populer, satu acara yang senantiasa setiap pekannya memunculkan topik-topik yang hangat dan ada di sekitar kita, dunia psikologi yang dihadapi mungkin keseharian kita, ya Bu ya. Dan kita alhamdulillah disupport oleh HIMSI ya. Oke. Bersama Ibu Fitri Kurnia Susanti, sarjana psikologi kali ini kita masih mengangkat tema yang sekarang lagi harus jadi fokus perhatian untuk calon pencari kerja, tips sukses dalam mengikuti proses rekrutmen. Nah, tadi ada yang sempat kita sampai di wawancara. Kadang-kadang sudah dijelaskan panjang lebar wawancara, mungkin ada yang ingin ditambahkan agar seseorang itu bisa betul-betul lolos di tahapan yang dalam tanda kutip ini kata orang sih menakutkan wawancara karena itu banyak yang gugur di sana. Kira-kira apa? Baik, terkait dengan wawancara sebetulnya yang penting itu adalah tadi ya memahami gitu ya maksud pertanyaannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang harus dipahami juga adalah pasti yang akan ditanya itu terkait dengan pengalaman gitu ya. Jangan, jadi ketika menjawab itu jangan menceritakan saya akan, tetapi apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu kenapa pengalaman-pengalaman itu penting ya, seperti pengalaman berorganisasi gitu ya. Itu penting karena dengan adanya ikut organisasi pasti punya banyak pengalaman, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, pengalaman memimpin orang lain, pengalaman menghadapi tugas-tugas mungkin yang harus diatur biar nggak bentrok seperti apa, atau harus multitasking seperti apa begitu ya. Nah, yang akan ditanya biasanya lebih banyak terkait dengan pengalaman-pengalaman. Nah, jadi jarang tuh gitu, kamu akan seperti apa? Karena kan itu belum bisa kita ukur ya Pak ya, gitu. Tapi kalau misalnya dia menceritakan tentang pengalaman, kami bisa mengukur kemampuan dia itu sudah sampai mana, gitu. Sehingga itu nanti akan dipertimbangkan apakah cocok dengan pekerjaan nih yang akan dijalani oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu jangan bicara berandai-andai, tapi apa yang sudah dilakukan. Jadi ceritanya bisa sharing pengalaman. Betul. Dan itu biasa dibuktikan dengan administrasi kan. Bisa ini, organisasi berpengalaman di bidang ini kan bisa menjadi referensi untuk wawancara. Ya gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi aspek apa yang menjadi ukuran rekrutmen itu sendiri? Baik. Di dalam rekrutmen biasanya kan ada psikotes ya Pak ya, kemudian ada wawancara gitu ya, atau mungkin juga ada yang tidak menggunakan psikotes tapi langsung wawancara gitu ya. Tapi pada dasarnya aspek-aspek yang diukur ada 3 macam. Pertama adalah aspek atau kemampuan berpikir, kemudian juga kemampuan sosial, dan juga kemampuan dalam mengerjakan tugas. Gitu. Jadi seperti apa potensi berpikirnya yang mendukung dia dalam mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Kemudian karena dari situ bisa lihat nih keberhasilan atau potensi ya, atau prediksi nih keberhasilan dia dalam melaksanakan tugas itu seperti apa, dan juga sisi kepribadiannya itu seperti apa yang bisa mendukung dia dalam mengerjakan tugas-tugasnya nanti. Misalnya kita lihat potensi IQ. Biasanya perusahaan kalau ada psikotes ya Pak ya, dia mempersyaratkan intelijensi tertentu. Misalnya tarafnya harus rata-rata misalnya gitu, atau harus di atas rata-rata begitu ya. Nah itu sebagai standar awal gitu ya. Kalau misalnya dia bisa memahami instruksi atau tidak gitu ya. Kemudian dia bisa diberikan tugas yang cukup kompleks atau tidak gitu, atau dia secara potensi hanya optimal untuk mengerjakan tugas-tugas yang sederhana, yang administratif gitu ya. Kemudian itu juga nanti akan berpengaruh pada penempatannya. Atau mungkin training yang harus diikuti untuk bisa membackup-nya dia gitu ya dalam mengerjakan tugas-tugas gitu. Kemudian ada juga aspek kemampuan pengelolaan tugas. Pengelolaan tugas ya. Jadi seperti apa sih dia komitmennya gitu ya. Kemudian bagaimana energinya, kemudian apakah dia termasuk orang yang teliti atau tidak gitu, karena untuk pekerjaan-pekerjaan terutama yang menuntut ketelitian dia harus teliti tentunya, harus akurat gitu ya. Misalnya kalau kerja di perbankan itu kan akurasi penting.
terus dia patuh atau tidak dengan aturan gitu ya. Sepanjang tes seperti apa perilakunya itu pun juga kami observasi. Lihat semua ya. Jadi itu ada sinkronisasi ya. Betul. Dari kemampuan berpikir, kemampuan sosial, kemampuan menjalankan tugas. Iya. Jadi kalau ditarik garis, memang seorang itu harus membutuhkan 3 hal itu dalam bekerja. Iya. Pikirannya bagus, bergaulnya bagus dalam teamwork, ya, gitu, dan kemudian mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama juga bagus maupun individu, sehingga outputnya optimal. Betul, gitu. betul. Ya, jadi memang kalau kita cermati dari sepanjang kita dialog hari ini adalah kebutuhan perusahaan untuk mencari talent-talent ataupun calon pekerja yang optimal sesuai kebutuhan mereka. Sisi lain pencari kerja juga harus membekali diri untuk on the track apa yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ada sinkron di sana, ada supply and demand di sana. Iya, biar efektif. Biar efektif ya. Jangan asal mencari kerja tapi kita tak kenal, hanya antrian-antrian panjang tapi percuma. Lebih baik mulai dari sekarang, dari sekolah sudah disiapkan. Nah, mungkin ada tips tambahan mungkin untuk penonton sebelum kita di penghujung ini berkaitan dengan apa lagi yang perlu disiapkan untuk tipsnya. Baik, terkait dengan tadi ya wawancara gitu ya. Biasanya kan ada wawancara yang sifatnya offline, ada juga yang online gitu ya. Nah, ketika online itu harus dipastikan bahwa jaringannya juga betul-betul support gitu ya, gitu. Karena seringkali juga terjadi ketika kita dalam proses tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan karena masalah sinyal gitu ya, atau ternyata komunikasinya jadi tidak lancar karena ada gangguan sinyal gitu ya, entah itu mungkin jadi kurang terdengar gitu ya, atau mungkin hilang timbul gitu ya, itu tentu saja bisa mengganggu proses wawancara. Jadi pastikan gitu Anda berada di satu ruangan yang support ya, maksudnya tidak di dalam ruangan yang penuh orang begitu, karena kan itu juga beberapa halnya sifatnya privacy ya Pak ya, gitu ya, rahasia. Jadi harus persiapkan Anda berada di ruangan yang betul-betul kondusif, kemudian juga di sisi sinyalnya juga kondusif gitu ya. Kemudian juga jangan sampai tengah-tengah mati karena habis pulsa juga gitu ya Pak ya, gitu, kuotanya tidak ada gitu. Nah, jangan sampai seperti itu kalau online gitu. Ini kemarin BUMN itu banyaknya online ternyata. Ya. Jadi ya tidak perlu tatap muka, tapi prosesnya itu sesuai tahapan-tahapan yang memang yang tadi kita jelaskan tadi. Ternyata sinyal pun jadi masalah. Jadi masalah Pak, seringkali jadi nggak lolos ya, jadi nggak lolos karena prosesnya tidak selesai akhirnya gitu. Fatal berarti ya. Nah, jadi untuk calon-calon pencari kerja ini perlu dipersiapkan agar bisa memaksimalkan dari proses untuk rekrutmen. Jadi rekrutmen itu kalau kata rekrutmen berarti ada yang merekrut, berarti perusahaan. Tapi kitanya yang mau direkrut juga harus maksimal. Nah, jadi apapun yang disiapkan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan langkah-langkah yang dipahami dan juga bisa untuk meraih sukses ya Bu ya. Bu Fitri, ini luar biasa ya pembicaraan kita kali ini. Dengan tema yakni tips sukses mengikuti proses rekrutmen. Kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri tadi, yang sudah ada hal lagi yang disampaikan atau cukup? Cukup Pak. Oh cukup ya. Apa yang dijelaskan secara detail dari awal jumpa tadi itu bisa menjadi pegangan, menjadi referensi bagaimana caranya kita mau lolos dalam rekrutmen. Atau bagaimana kita caranya bisa lulus. Sayang kan waktu sudah disiapkan sekian lama tapi kita tidak maksimal mempersiapkannya. Kemudian memahami sasaran kita mau kemana agar apa yang ditanya pada waktu. Siapa tahu lolos administrasi sampai ke wawancara dan akan keluar semua itu pertanyaannya. Apakah kita siap kan gitu. Kadang-kadang itu yang perlu. Dan yang pasti tadi banyak itu tipsnya dari Ibu Fitri. Kalau mau lolos bukan hanya keilmuan tapi juga fisik disiapkan, kesehatan disiapkan dalam tahapan-tahapan itu, dan yang pasti berdoa. Kita effort saja berusaha maksimal tapi Allah yang menentukan. Jadi jangan lupakan itu. Karena apapun juga usaha kita tentu butuh yang namanya dukungan dari Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Ibu Fitri Kurnia Susanti, sarjana psikologi dari HIMSI. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Psikologi populer yang insya Allah selalu menghadirkan tema-tema yang bermanfaat untuk semua. Akhir kata saya Muhammad Ridwan Rifai, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.